Ingat saudara, sedikit saja saudara berubah, sudah nggak akan di-rapture. Wah, saya kadang lihat saudara, ada orang-orang yang, saya kan satu grup dengan Pak Jeffrey ini, orang-orang penyembah Bapak Yahweh ya, rata-rata ada di situ, 300 orang. Wah, ada yang tulis saudara tentang syarat-syarat rapture. Waktu saya baca poin-poinnya, ya oke, sesuai firman. Wah, terakhir saya lihat loh, kok nggak ada penderitaan. Semua dipaparkan ayatnya begini. Betul sesuai firman. Satu yang saya cari, penderitaan, kesukaran, nggak ada. Saudara, orang-orang demikian terlalu gembar-gembor. Wah, sudah punya hitungan, pasti rapture tahun begini. Kalau engkau satu aja nggak lakukan, engkau tertinggal, engkau pasti dipermalukan. Wah, katanya sudah bernubuat, katanya akan rapture 2026, katanya enggak. Karena ada satu yang engkau abaikan tentang penderitaan. Bukankah kita dipermalukan? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Pekerjaan daripada anti-Hamasiyah sangat-sangat halus. Dia tidak datang dengan peristiwa atau perayaan-perayaan paganisme, kalau itu memang sudah 100% lah ya. Dia nggak datang dengan ajaran-ajaran nabi palsu yang punya di luar kebenaran, seperti mungkin ada zaman dulu ada Lia Eden, ada siapa lagi saudara itu yang mencampurkan agama. Ini dia datang dengan apa? Nama Yahweh, Yeshua. Waduh saudara, kalau sudah begini agak berat ya. Untuk membedakannya saudara harus perlu karunia khusus. Makanya kita harus punya pergaulan yang karib dengan Bapak Yahweh. Nah, orang yang tidak percaya kepada firman kebenaran, Torah, dan lebih percaya kepada ajaran manusia, sudah pasti mereka telah disesatkan. Ini yang Roh Kudus katakan. Perhatikan Bapak Ibu. Kalau orang itu nggak mau percaya kebenaran yang tertulis sesuai dengan tertulis dalam kitab suci, maka sudah pasti, sekalipun dia beribadah, sekalipun dia mungkin kelihatan rohani, dia sedang disesatkan oleh roh anti-Hamasiyah. Makanya dalam ayat yang tadi itu saudara, disinilah dasar inilah kita bisa bedakan mana roh kebenaran, mana roh kesesatan. Ada amin saudara? Saya merasakan api daripada Bapak Yahweh itu ada di tengah-tengah kita. Beberapa orang dari Bapak Ibu mungkin akan melihat di skrinnya, itu seperti api. Ada juga yang kayak bara. Kalau saya lihat lebih merah sekali saudara ya. Mungkin ada yang bisa lihat, mungkin ada yang enggak ya. Tapi saya merasakan bahwa mungkin Roh Kudus mau kita memberikan perhatian lebih lagi atas kebenaran yang selama ini Bapak Yahweh sudah sampaikan, supaya kita jangan sampai terseret oleh ajaran-ajaran ini. Ada orang-orang yang membenci kebenaran, tidak mau tunduk kepada kebenaran. Sudah dikasih tahu kebenaran, nggak mau tunduk saudara. Nah ini yang bahaya. Ya, mungkin sudah dengar firman berkali-kali, tapi saudara tetap aja saudara nggak bisa dibentuk. Saya seringkali berhadapan dengan orang seperti ini. Bahkan di tempat kami pun seperti itu. Sudah dikasih tahu kebenaran berkali-kali. Tapi saudara kadang sadar, kadang juga kumat lagi. Nah ini yang saya takutkan. Ketika Yeshua Hamasiyah datang, orang-orang model begini nggak berubah, pasti nggak rapture. Udah pasti saudara ya. Nah mari kita semua belajar Bapak Ibu untuk kita mentaati kebenaran, jangan membenci kebenaran. Nah ini 3 poin ini tadi ya, cara kita membedakan roh anti Hamasiyah dan yang berasal dari Elohim. Yang pertama kita lihat ajarannya. Kalau tidak mengakui Yesus sebagai Elohim yang datang dalam daging, sudah pasti dia roh anti Hamasiyah. Lalu yang kedua, berbicara tentang duniawi dan didengarkan oleh dunia, sekalipun dia mungkin mengungkapkan sesuatu yang rohani ya, tapi pola pikirnya duniawi, nggak sesuai dengan firman, itu roh anti Hamasiyah juga. Lalu yang ketiga adalah mereka yang membenci kebenaran. Sudah dikasih tahu kebenaran, daftar Elohim, Torah, benci Torah. Saya juga bingung saudara sama orang. Kalau engkau benci Torah, sekalian aja nggak usah baca firman.
Torah itu firman, dafar Elohim, dan Elohim itu bukan manusia yang pelin-pelan. Apa yang dia ucapkan dia nggak akan bisa tarik lagi. Apa yang dia sampaikan itu ya dan amin dan berlaku selama-lamanya. Kalau saudara benci Torah berarti saudara benci firman. Berarti saudara benci kebenaran. Nah, ini juga saudara. Ya, jadi dasar inilah kita bisa mengenal yang dikatakan sesat atau benar. Kadang orang bisa bilang begini, oh Pak Martin sesat. Sesatnya kenapa? Karena apa yang Pak Martin lakukan tidak saya lakukan. Saya bisa paham? Kenapa Pak Martin sesat? Ya karena Pak Martin lakukan yang saya tidak lakukan. Oh berarti saya mengerti. Dasar engkau membuat kesesatan itu bahwa ukurannya saya. Ngerti ya saudara? Ngerti ya saudara? Jadi ukuran kebenaran diri saya. Kalau Pak Martin nggak lakukan itu, saya lakukan, oh Pak Martin sesat. Kenapa? Ya karena dia nggak lakukan seperti saya. Berarti standar kebenarannya bukan dafar Elohim, tapi diri saya. Saudara bisa paham nggak? Kan ada orang yang berkata begitu. Wah, si A sesat, si B sesat. Kenapa ditanya sesat? Ya karena dia lakukan yang tidak saya lakukan. Nah, kalau dia bilang, ya karena dia lakukan nggak sesuai firman, nah itu saya setuju. Tapi kalau dia bilang, ya karena dia lakukan, saya nggak lakukan, sesatlah dia. Nah, itu berarti standar kebenaran dirimu, bukan firman lagi. Ini yang bahaya, saudara. Nah, jadi orang-orang seperti ini, saudara, yang dikatakan dikuasai oleh roh antiamasia, membenci kebenaran yang sejati. Kebenaran yang setengah-setengah disampaikan, hanya setengah-setengah, itu juga adalah dosa, saudara. Jadi kalau sudah berbicara kebenaran, mari bicara kebenaran yang seluruhnya. Jangan sampaikan setengah, setengahnya disimpan. Itu juga berdosa di hadapan Bapa Yahweh. Nah, sekarang saudara sudah mengetahui apa itu roh anti-Hamasia dan bagaimana ciri-cirinya, sehingga saudara bisa bedakan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa terhindar atau tidak termakan atau tidak terikut, terseret dalam ajaran daripada nabi-nabi palsu ataupun roh anti-Hamasia ini. Oke, 2 Yohanes 1 ayat yang ke-6. Ini yang perlu Bapak Ibu dan Saudara dan saya lakukan ya, untuk supaya kita bisa terhindar daripada kesesatan yang dilakukan oleh roh anti-Hamasia yang menyamar ya di dalam nabi-nabi palsu di akhir zaman. Karena rasul-rasul sudah mengingatkan kita, jadi kita harus waspada. Hal yang pertama adalah 2 Yohanes 1 ayat yang ke-6. Tolong dibaca. 2 Yohanes 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu, bahwa kita harus berjalan sesuai dengan perintah-perintahnya. Inilah perintah itu, sama seperti yang telah kamu dengar dari semula, bahwa kamu harus berjalan di dalamnya. Ya. Dan inilah kasih itu. Perhatikan Bapak Ibu. Apa itu kasih? Bahwa kita harus berjalan sesuai dengan perintah-perintahnya. Kalau perintahnya kita harus menderita, saudara mengasihi dia, saudara harus berjalan dalam perintah itu. Kalau engkau nggak berjalan dalam perintah itu, artinya saudara tidak memiliki kasih kepada Yahweh. Makanya saya mau katakan dengan tegas, kalau Bapak Ibu mau rapture dan percaya rapture, tapi nggak percaya akan mengalami aniaya dan penderitaan, engkau tidak punya kasih agape. Karena dibilang inilah kasih itu, bahwa kita harus berjalan. Sudah tahu nggak berjalan? Artinya saudara mengikuti jejak Yeshua. Kalau Yeshua menderita, berarti kita juga harus menderita. Tapi kalau engkau mau di rapture, engkau percaya rapture, engkau nggak mau menderita, itu sama aja engkau tidak punya kasih agape itu. Dan inilah perintah itu, sama seperti yang telah kamu dengar dari semula, dari yang sudah disampaikan nabi-nabi, rasul-rasul, bahwa kamu harus berjalan di dalamnya. Apa yang disampaikan nabi, rasul, bahkan juga Yeshua sendiri, kita harus berjalan baru kita bisa memiliki yang namanya kasih agape. Makanya dalam ibadah Sabat beberapa waktu yang lalu saya berbicara tentang kasih yang sempurna, melenyapkan segala ketakutan, termasuk ketakutan kita tentang penderitaan dan kesukaran, Bapak Ibu. Kalau engkau sudah takut penderitaan dan kesukaran, engkau nggak punya kasih yang sempurna, engkau tidak bisa berjalan mengikuti perintah-perintah Yahweh di dalam firman-Nya. Nah, saudara, jadi kita harus
berjalan dalam perintah itu. Baru kita bisa memiliki kasih agape. Orang kalau sudah memiliki kasih agape, maka dia, saudara, tidak dapat disesatkan oleh ajaran yang bagaimanapun. Saya jamin itu. Makanya poin yang pertama adalah kita harus taat kepada perintah tanpa kompromi. Jangan pernah kompromi dengan dunia. Sudah tahu kebenaran, sudah tahu itu dilarang. Jangan kita mau bebal, jangan kita mau mengikuti karena nggak enak sama keluarga, nggak enak sama saudara, nggak enak sama kakak, nggak enak sama adik, nggak enak sama orang tua. Sudah tahu itu kebenaran, jangan kamu lakukan. Maksudnya kalau itu tidak sesuai kebenaran, jangan kita lakukan. Tapi kalau kita tahu ini kebenaran, ini sesuai firman, maka berjalanlah di dalamnya, kata firman tadi. Coba tampilkan lagi. Sudah tahu kebenaran, ya kita harus jalan di kebenaran itu. Jangan pernah kompromi, saudara. Nah, orang yang hidup di dalam kasih pasti akan taat perintah. Orang selalu bilang begini, dulu saya sering dihakimi. Wah, Pak Ferry nggak punya kasih. Apa yang membuat saya nggak punya kasih? Karena saya menegur orang dengan keras, katanya. Saya nggak punya kasih. Loh, saya bilang, saya menegur itu karena tidak sesuai dengan firman apa yang dilakukan oleh saudara itu. Supaya dia berbalik, bertobat. Tapi saya dianggap nggak punya kasih. Nah, saudara, kalau orang yang hidup dalam kasih, agape, dia akan berjalan dalam perintah itu. Sehingga ketika dia mendapati ada sesuatu yang nggak benar, ya dia harus koreksi, dia harus tegur, dia harus nyatakan. Karena firman katakan, lebih baik apa? Teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan kasih, seorang lawan mencium dengan berlimpah-limpah. Itu kata Dafar Elohim. Jadi kalau kita sudah mengerti tentang kasih Bapa Yahweh, dan engkau harus berjalan di dalam jalannya, maka lakukan semua perintahnya. Jangan berbantah, jangan kompromi. Jangan mengurangi. Ya. Sebaliknya, kalau orang tidak mau taat kepada perintah, artinya dia masih suka kompromi, berarti di dalam diri orang tersebut tidak punya kasih. Jadi paradigma kita dirubah loh, saudara ya. Jangan berpikir karena orang bicara keras, karena orang tegur, karena orang mengasihi kita padahal, tapi kita berpikir orang ini nggak punya kasih. Tetapi saudara melakukan dosa, saudara hidup dalam kedagingan, saudara hidup dalam hawa nafsu, saudara karena nggak ditegur sama hamba Elohim, saudara berpikir, oh itu hamba Elohim, dia punya kasih. Salah, saudara. Ya, berapa waktu saya pernah saksikan bahwa di dalam persekutuan kami ada ketidakbenaran suami dan istri, ada yang tidak sejalan dengan firman, saya tegur karena supaya kita bisa memiliki kasih itu dan kita berjalan di dalam kebenaran. Puji Bapa Yahweh, ada yang benar-benar diubahkan, saudara. Ada yang luar biasa bisa dipulihkan. Tapi yang kebanyakan yang menolak, akhirnya ya kembali lagi kepada hidup yang lama. Nah, itu saudara ya. Jadi makanya mari saudara, yang pertama, taat kepada perintah, jangan kompromi. Lalu yang kedua, 2 Yohanes 1 ayat yang ke-8. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-8. 2 Yohanes 1 ayat 8. Lihatlah dirimu sendiri, supaya kita tidak menghancurkan apa yang telah kita kerjakan. Sebaliknya kita dapat menerima penghargaan sepenuhnya. Saudara, ini kedua ini, ini yang Bapak Yahweh taruh di hati saya. Ada orang-orang yang sudah mendengarkan kebenaran dari awal mungkin channel ini. Atau yang mungkin dalam persekutuan offline di tempat kami. Sudah mendengar begitu banyak kebenaran. Tetapi apa saudara? Lihatlah dirimu sendiri, kata firman. Supaya kita tidak menghancurkan apa yang telah kita kerjakan, saudara. Ada orang-orang yang sudah berjalan dalam kebenaran. Sudah mengerti kebenaran. Tapi karena dia kompromi, dia merusak semua. Iman yang paling gawat itu ada juga yang mungkin istrinya bisa merusak suaminya. Padahal sudah sama-sama percaya, sama-sama berjalan. Oleh karena keinginan daging, oleh karena kompromi, merusak iman anak-anak. Ini yang paling bahaya, saudara. Jangan sampai kita menghancurkan
apa yang telah kita kerjakan. Jangan sampai oleh karena keegoisan orang tua, iman anak-anak kita mati, saudara. Oleh karena perbuatan orang tua yang menghancurkan apa yang Bapak Yahweh telah bangun melalui kebenaran. Ini celaka, Bapak Ibu. Makanya di situ Rasul Yohanes berkata, lihat dirimu sendiri. Ngaca begitu, saudara, kalau orang Jakarta bilang. Supaya kita tidak menghancurkan apa yang sudah dibangun, kebenaran yang sudah ditanam, apa yang sudah disampaikan kepada saudara, jangan dihancurkan hanya karena engkau mau kompromi. Jangan hanya karena engkau mau apa, saudara, menikmati daging dan duniawi. Akibatnya iman sebenarnya suami ataupun istri sudah bagus, istrinya punya iman bagus, karena suaminya akhirnya rusak semua. Istrinya rusak, anak-anaknya juga rusak, saudara. Ada juga suaminya bagus imannya, istrinya kompromi, akhirnya suami juga ikut terseret. Banyak kayak begitu. Jangan menghancurkan apa yang telah kita kerjakan. Kita sudah berjalan cukup jauh, saudara. Bapak Ibu, apalagi yang sudah ikut dari awal. Di sini ada orang-orang yang dari awal sekali. Ya, termasuk Ibu Tati itu dari awal sekali, saudara. Sudah mengikuti, saudara. Ya. Banyak, saudara, dari awal. Jangan apa yang saudara sudah terima, jangan sampai dihancurkan. Hanya karena saudara kita mau kompromi. Yang paling mengerikan kalau itu dalam keluarga. Mari berjalan dalam satu iman, satu kasih. Kalau suami salah, istri jangan takut tegur. Kalau istri salah, suami jangan takut tegur. Supaya jangan engkau menghancurkan apa yang telah kita kerjakan bersama. Sebaliknya, kita dapat menerima penghargaan sepenuhnya kalau pekerjaanmu tidak hancur, saudara. Saya mau bilang, kalau engkau ikut Yeshua, engkau percaya bahkan engkau sudah menderita, pada akhirnya engkau murtad, pada akhirnya engkau menghancurkan pekerjaan itu, engkau pasti juga tidak akan diselamatkan. Makanya firman katakan kan, bahwa yang terkemudian akan jadi terdahulu, yang terdahulu akan jadi terkemudian. Ya, banyak mendengar, banyak melakukan, dan tetap setia, bukan hanya mendengar. Ada juga orang banyak mendengar tapi nggak mau lakukan, sia-sia juga, saudara. Mari kita sedang membangun apa yang baik, apa yang kekal, apa yang berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Jangan sampai dihancurkan. Ini peringatan bagi kita semua, bagi termasuk diri saya, saudara. Apa yang sudah dibangun oleh Bapa Yahweh dalam hidup kita melalui kemuliaan yang luar biasa, melalui ajaran firman, melalui sesuatu yang besar, jangan sampai dihancurkan hanya karena ego pribadi kita. Hati-hati, saudara. Ya, karena yang rugi bukan Bapak Yahweh. Yang rugi juga bukan saya. Kalau saya sampaikan kebenaran, saudara akhirnya rusak apa yang saudara sudah dengar, yang rugi adalah dirimu sendiri, saudara. Saya jawab dulu Pak Serafim ya. Pak Alex dulu. Izin bertanya, apakah anti Hamasiyah itu person atau suatu organisasi tertentu? Kalau anti Hamasiyah itu pribadi ya Pak, karena memang firman sudah tulis raja pembinasa keji. Tapi yang saya maksudkan tadi itu roh anti Hamasiyah ya Pak ya. Jadi bedakan antara roh anti Hamasiyah dan anti Hamasiyahnya. Kalau anti Hamasiyah itu memang ditulis dalam bahasa Inggris son of perdition. Dia nggak pakai dia nggak pakai bentuk jamak sons of perdition. Tapi dia son berarti kan tunggal. Nah, tapi yang dimaksud dengan roh anti Hamasiyah itu bisa organisasi Pak, bisa juga satu kelompok, ya, atau berbicara beberapa orang. Itu yang tadi saya maksudkan, itu adalah roh anti Hamasiyah. Jadi kalau roh anti Hamasiyah itu dari dulu sudah ada, firman bilang. Cuman sang pembinasa keji itu belum ada. Raja mereka yaitu anak kebinasan atau yang kita kenal dengan anti Hamasiyah. Gitu ya. Saya jawab Pak Serafim. Kalau orang sudah menjalankan perintahnya 99%, tapi 1%-nya tidak menerima perintah yang mengajarkan orang harus menderita mengikuti jejak Yeshua, tapi percaya akan di rapture dahulu, itu dosa?
Saya mau bilang dosa, percaya kebenaran. Tapi begini Bapak Ibu ya, Bapak Yahweh mau kita sempurna. Baik iman, kasih, pengetahuan kita, semua akan disempurnakan. Kalau ada satu saja, saudara lewatkan. Misalnya contoh kayak yang ditanyakan Pak Serafim. Semua dia udah lakukan. Ya, kayak anak muda ini kan, datang sama Yeshua kan. Dia bilang, guru, bagaimana supaya aku bisa sempurna? Yeshua bilang, lakukan perintah Torah. Sudah semua. Oh, tinggal satu. Kamu harus jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu ikut aku. Apa jawab anak muda ini? Dia sedih karena hartanya banyak. Satu dia nggak mau lakukan. 99 dia lakukan. Kira-kira berkenan nggak saudara? Tidak. Jadi orang itu saudara melakukan firman, tidak boleh 99,9%. Harus 100%. Makanya Yeshua bilang, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu adalah sempurna. Kalau saudara lakukan semua perintah termasuk Torah, semua saudara lakukan, satu saudara nggak lakukan, yaitu menderita bersama Yeshua, maka engkau nggak bisa sempurna. Pertanyaannya bukan soal dosa atau tidak. Bisa diangkat nggak kalau nggak sempurna? Bisa nggak? Saya percaya Bapak Ibu, orang-orang yang di rapture itu bukan sembarangan orang. Mereka itu sempurna dalam kasih, dalam iman, dalam pengetahuan, dalam segala hal. Itu mereka sempurna, perfect. Nggak ada yang miss. Jadi kalau satu nggak dilakukan, ya pasti nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa sempurna. Dan kalau nggak sempurna, ya nggak mungkin bisa diangkat. Begitu ya, Pak Serafim ya. Mudah-mudahan sudah terjawab apa yang tadi tanyakan. Jadi jangan merusak kebenaran yang telah kita bangun, saudara. Jangan rusakkan itu. Oke, yang ketiga, yang terakhir. Setelah ini saya akan berikan kesempatan saudara menanggapi dan untuk bertanya. 2 Yohanes 1 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. 2 Yohanes 1 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. 2 Yohanes 1 ayat 10 sampai 11. Jika seseorang datang kepada kamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah menerima dia ke dalam rumah dan janganlah mengucapkan salam kepadanya. Sebab siapa yang mengucapkan salam kepadanya, dia sedang bersekutu dalam pekerjaan-pekerjaannya yang jahat. Ini ayat kelihatan sadis, saudara. Ya. Jika seseorang datang kepada kita, mau itu saudara kita, teman kita, orang terdekat dengan kita, dan dia tidak membawa ajaran ini, ajaran yang sesuai yang tadi kita terima, sesuai yang diajarkan oleh rasul-rasul tentang kebenaran daftar Elohim, maka janganlah menerima dia ke dalam rumah. Wow, ini kayaknya sadis ya. Harus diusir dong ini berarti, tidak usah terima. Dan janganlah mengucapkan salam kepadanya. Tapi ada juga bukan menerima dia ke dalam rumah. Dia sudah tahu kebenaran, dia malah pergi di tempat orang yang menolak kebenaran itu. Bahkan ikut merayakan, ikut memberi salam, dapat cuan, angpau. Sedih saya kadang kalau melihat kayak begini, saudara ya. Jika seseorang datang kepada kamu, dia tidak membawa ajaran ini, jangankan saudara menerima dia dalam rumahmu. Apalagi saudara mau pergi ke tempat dia, jangan saudara. Bukan berarti kita benci dia loh saudara, tapi ini firman mengajarkan kita supaya kita apa saudara? Nanti akan lihat di situ ya. Kalau kita menerima dia, kita mengucapkan salam kepada dia, atau lebih parahnya lagi kita ke sana, kita ikut merayakan, kita ikut terima berkatnya, kita ikut bersekutu, maka dikatakan siapa yang mengucapkan salam kepadanya, dia sedang bersekutu dalam pekerjaan-pekerjaannya yang jahat. Saya seringkali tegur orang, sudah. Tapi ada juga yang bebal, tidak bisa dikasih tahu. Pertobatannya itu pertobatan sesaat. Cuma ketika ditegur saja, sadar. Habis itu dia lakukan lagi. Saya bilang, Bapak Yahweh, aduh, ini bagaimana ya Bapak ya? Di satu sisi saya itu mengasihi orang, saudara. Saya nggak mau orang itu kehilangan
apa yang Bapak Yahweh sudah bangun dalam hidup dia. Nanti semuanya akan sia-sia, saudara. Tapi di satu sisi kalau orangnya nggak bisa dibentuk, kita juga nggak bisa paksa orang kan Bapak Ibu untuk mengikuti seperti apa yang kita mau. Atau lebih tepatnya yang seperti Bapak Yahweh mau lah. Semua tergantung pilihan. Bayangkan ayat ini dibilang kita mengucapkan salam, menerima aja. Kalau orang nggak punya, saudara, pengajaran yang sama seperti ini, kita nggak boleh terima dia. Nggak boleh memberikan salam kepada dia. Karena apa? Dikatakan kalau kita melakukan hal itu, kita sedang bersekutu dalam pekerjaan-pekerjaan yang jahat, yaitu roh anti Hamasiyah tadi, Bapak Ibu. Ini sudah lebih dipersempit lagi ruang gerak oleh Bapak Yahweh, supaya kita semakin disempurnakan. Orang bilang, Pak, kok sadis ya ayat ini? Seolah-olah kayak kita nggak punya kasih. Pemahaman kasih saudara dan pemahaman kasih Bapak Yahweh itu beda. Jangan disamakan. Apa yang menurut kita itu baik, belum tentu di hadapan Bapak Yahweh itu satu kebenaran. Iya kan, saudara? Tapi kalau sesuatu yang benar di hadapan Bapak Yahweh, mau saudara pikir itu baik dan tidak baik menurut jiwamu, tetap itu baik. Karena itu benar. Makanya waktu ada seorang nabi kan di dalam kitab suci itu, saya lupa Yeremia apa Yesaya, disuruh makan saudara itu gulungan kitab. Waktu dia makan di sini dia rasa pahit sekali saudara. Tapi waktu dia telan langsung manis kayak madu. Itu firman. Waktu disampaikan mungkin gak enak, sakit rasanya. Mungkin tersinggung, mungkin kecewa, marah. Tapi saudara, itu akan menyelamatkan jiwa. Sebabnya firman katakan, relakan hati kita dan bertobatlah. Amin saudara. Saudara mau sempurna semuanya? Mau sempurna? Mari Bapak Ibu. Kalau kita mau sempurna, jangan pernah kompromi apapun. Ya, jangan bersekutu dengan mereka. Kalau kita sudah tahu orang itu tidak sesuai membawa ajaran yang sama dengan kita, jangan lagi kita pergi ke sana, saudara. Jangan lagi kita bertukar pikiran dengan dia, percuma. Yang ada nanti kalau engkau tidak kuat, engkau malah ikut ajaran mereka. Ya, nah saudara, bahkan jangan mengucapkan salam. Artinya kita bisa turut serta dalam ajaran mereka. Bahkan mungkin berkumpul dengan mereka. Tentu sudah nggak bisa lagi. Sudah dipisahkan dari dunia ini. Makanya Bapak Yahweh itu tahu, Bapak Ibu, mana orang-orang yang akan dia bawa, mana yang akan dia tinggal. Oke, saya akan jawab lagi yang di YouTube ya. Izinkan saya bertanya, apakah bisa kami masih bergereja, tapi karena suami mengajak kami harus bergereja, tapi yang kami panggil Yahweh Elohim Yeshua HaMashiach. Iya. Nah, ini yang rumit saudara ya, Ibu Rosida. Memberitakan itu kepada siapa saja bisa, Bu ya. Tapi untuk kita bersekutu, bahkan di situ kita dikatakan jangan memberi salam, jangan menerima mereka. Bayangkan saudara, ayat ini bilang begitu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau boleh terus terang, saya harus katakan mungkin kedengarannya pahit ya. Kalau orang-orang yang sudah mengenal nama Bapak Yahweh, jangan lagi beribadah di tempat orang-orang yang masih menyembah ilah-ilah asing. Itu lebih baik jangan, Bapak Ibu. Bukan lebih baik jangan, tapi seharusnya tidak. Karena kita sudah tahu kebenaran. Jangankan kita ke sana, kita terima mereka aja nggak boleh. Ayat ini bilang, walaupun kita bilang, oh kita mungkin menyembah kepada Yahweh Elohim. Walaupun mereka pakai nama ilah lain, ya terserah mereka lah. Saya mau menyembah kepada Yahweh. Iya memang. Tapi saudara sedang bersekutu dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Bayangkan itu firman bilang begitu. Jadi memang sudah nggak bisa saudara. Ada seorang keluarga di daerah Sulawesi Tengah. Dia katakan, Pak, ketika saya mengenal kebenaran, tadinya memang agak sulit ya. Karena mereka pikirkan harus bergereja, harus ada punya komunitas. Nanti kalau mati gimana Pak? Nggak ada yang mau doakan, nggak ada yang mau pergi kubur. Wah, ini pemikiran-pemikiran yang duniawi sudah. Tapi ketika kebenaran itu disampaikan, dia rela tinggalkan.
satu keluarga saudara, hanya tinggal di kebun terus dengarkan kebenaran. Saya bilang, Bapak Ibu, jangan pikirkan soal kematian. Pikirkan bagaimana engkau hidup bagi Bapak Yahweh hari ini. Soal kematian itu bukan urusan kita lagi Bapak Ibu. Kalau saudara sudah mati, engkau emang harus bikin panitia, tolong belikan peti saya, tolong saya mau tanam di sini, yang mau dikubur. Kan nggak mungkin, yang ngatur pasti keluarga kita. Sudah bukan bagian kita lagi itu saudara. Saudara taunya pokoknya sudah masuk dalam peti aja, sudah dikubur, sudah selesai. Nggak ada lagi harus permintaan ini, permintaan itu. Nggak ada. Jadi mari fokuskan kepada perkara-perkara yang bersifat kekekalan. Oke, saudara? Jadi sebaiknya tidak ya, jangan bersekutu. Namanya dibilang bersekutu, kalau kita beribadah ya berarti bersekutu namanya. Ya, bersekutu saudara. Oke, sebagai ayat yang terakhir, saya akan tutup dengan ini. Lalu saya akan berikan kesempatan Bapak Ibu menanggapi. Saudara-saudara di Zoom boleh bertanya lewat kolom komentar ya. Ayat terakhir 1 Yohanes 2 ayat 28. 1 Yohanes 2 ayat 28. Dan sekarang hai anak-anak, tinggallah tetap di dalam Dia, supaya ketika Dia dinyatakan, kita dapat memiliki keyakinan dan tidak dipermalukan di hadapannya dalam kedatangannya. Saudara perhatikan, di situ dibilang, dan sekarang hai anak-anak, tinggallah tetap di dalam Dia. Di dalam siapa? Yeshua. Supaya ketika Yeshua dinyatakan, ini peristiwa rapture, ya, kita dapat memiliki keyakinan dan tidak dipermalukan. Apa yang dipermalukan di hadapannya dalam kedatangannya? Menurut Bapak Ibu, apa maksud ayat ini? Dipermalukan pada waktu kedatangannya. Ada yang bisa jawab nggak, saudara? Dibilang anak-anak tinggallah tetap di dalam Dia, supaya ketika Yeshua dinyatakan, yaitu peristiwa rapture, kita memiliki keyakinan, artinya kita diangkat, dan kita tidak dipermalukan. Nah, dipermalukan ini apa? Ada yang bisa jawab nggak? Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, jangan sampai saudara sudah gembar-gembor kebenaran firman, sudah dari awal ngegas terus sampaikan kebenaran, pada akhirnya engkau tidak tinggal tetap di dalam Dia. Artinya mulai hatimu mulai berubah, engkau mulai serong, engkau mulai kompromi, engkau mulai bersekutu dengan dunia ini. Pada akhirnya engkau ketika peristiwa rapture tertinggal. Malu nggak saudara? Ada satu film rapture yang pernah saya putar zaman dahulu. Ketika rapture itu terjadi, diundang dalam satu acara, ada seorang ilmuwan, lalu ada seorang reporter di situ, dan ada seorang pendeta. Lalu ditanya sama orang yang ilmuwan ini, menurut Anda, apakah peristiwa orang-orang ini hilang? Wah, dia pakai teori. Oh, ini teori alien merampas orang-orang ini, membawa mereka sampai hilang. Lalu ada satu ahli lagi ditanya, menurut Anda, apakah peristiwa orang-orang hilang? Oh, dijelaskan dengan teorinya secara fisika dan lain sebagainya. Ini begini, begini, dan begitu, saudara. Nah, terakhir, reporter itu tanya sama pendeta. Menurut Bapak Pendeta, tadi sudah dijelaskan dua orang ahli. Tapi menurut Bapak Pendeta, apakah peristiwa ini? Lalu pendeta itu jawab begini, inilah yang dimaksudkan oleh kitab suci, bahwa ketika sangkakala terakhir dibunyikan, maka gereja akan dibawa dalam peristiwa rapture. Dan saya sudah memberitakannya di mana-mana, bahkan di dalam khotbah-khotbah saya. Tapi banyak yang tidak percaya. Satu kalimat dari reporter ini membuat pendeta ini syok. Reporter ini bilang begini, kalau memang apa yang Bapak Pendeta sampaikan benar, mengapa engkau ada di sini? Sudah paham maksudnya? Dia sudah gambar-gambar, saya beritakan tentang rapture. Loh, reporter bilang, loh, orang-orang sudah rapture, kenapa kamu nggak rapture ada di studio ini? Sedang berbincang-bincang dengan kami. Itu dipermalukan, saudara. Nah, kalau kita tetap tinggal di dalam kebenaran Bapak Yahweh, saudara nggak akan dipermalukan. Artinya, benar dulu orang yang selalu aniaya kita, yang selalu ngata-ngatain sesat,
Ketika saudara hilang, orang itu bilang, benar si bapak ini, benar si ibu ini, benar yang dia sampaikan, saya yang bodoh, saya nggak mau dengar-dengaran. Nyesal dia kan saudara. Wah, dia benar, ternyata saya yang salah. Tapi kalau saudara tertinggal, orang bilang begini, ya katanya percaya nama Yahweh, Yeshua, taat Torah, taat Sabat, kok masih ketinggalan? Nah itu yang maksud ayat ini Bapak Ibu. Coba lihat lagi. 1 Yohanes 2 ayat 28. Dan sekarang, hai anak-anak, tinggallah tetap di dalam dia. Tetap itu artinya jangan berubah. Hatimu jangan berubah. Imanmu jangan berubah. Jangan pernah kompromi dengan apapun. Jangan turunkan standar iman kita. Supaya ketika dia dinyatakan, ini peristiwa Yeshua Mesias datang ya, menjemput mempelainya, kita dapat memiliki keyakinan dan tidak dipermalukan di hadapannya dalam kedatangannya. Orang bilang, sudah percaya Bapak Yahweh Yeshua, taat kebenaran. Ya, ending-endingnya hatinya berubah. Ingat saudara, sedikit saja saudara berubah, saudara nggak akan di-rapture. Wah, saya kadang lihat saudara, ada orang-orang yang, saya kan satu grup dengan Pak Jeffrey ini, orang-orang penyembah Bapak Yahweh ya, rata-rata ada di situ, 300 orang. Wah, ada yang tulis saudara tentang syarat-syarat rapture. Waktu saya baca, poin-poinnya, ya oke, sesuai firman. Wah, terakhir saya lihat loh, kok nggak ada penderitaan. Semua dipaparkan ayatnya, begini. Betul, sesuai firman. Satu yang saya cari, penderitaan, kesukaran, nggak ada. Saudara, orang-orang demikian terlalu gembar-gembor. Wah, sudah punya hitungan, pasti rapture tahun begini. Kalau engkau satu aja nggak lakukan, engkau tertinggal, engkau pasti dipermalukan. Wah, katanya sudah bernubuat, katanya akan rapture 2026, katanya enggak, karena ada satu yang kau abaikan tentang penderitaan. Bukankah kita dipermalukan, saudara? Saya berdoa di kawanan kecil ini, tidak ada yang dipermalukan ketika Mesias Yeshua datang dalam awan-awan. Kita semua di rapture, amin. Karena kita tinggal tetap di dalam dia, enggak berubah. Saudara, saya mau bilang, apapun tantangan yang kau hadapi, jangan pernah hati kita berubah. Jangan pernah iman kita berubah. Sekalipun doamu belum dijawab, sekalipun kerinduanmu belum tergenapi, sekalipun mungkin engkau harus menghadapi masa-masa yang berat dalam hidupmu, jangan pernah berubah, tinggal tetap dalam dia. Amin. Supaya engkau, saudara dan saya, bisa dikatakan ketika dia dinyatakan Yeshua, kita dapat memiliki keyakinan bahwa kita semua akan dibawa. Amin. Siapa yang percaya di sini? Bapak Ibu yang percaya bahwa dia punya keyakinan bahwa dia akan diangkat. Coba tolong angkat tangan. Yang di YouTube katakan saya percaya. Tulis di situ di kolom komentar. Saya percaya, Pak. Kenapa saudara percaya? Pak Martin, kenapa yakin? Kenapa yakin, Pak? Kalau kita yakin kita di rapture, hati kita yang lebih tahu. Hati kita itu sebenarnya nggak bisa dibohongi, saudara. Ya, kalau engkau tinggal tetap dalam Yeshua Mesias, engkau pasti punya keyakinan. Oh, saya pasti rapture, Pak. Kenapa? Ya karena saya setia melakukan. Ya, saudara lebih tahu karena hamba Elohim, saya pun tidak tahu kan apa yang saudara lakukan setiap hari. Tapi kalau saudara mulai ada keraguan, aduh, rapture nggak ya? Berarti ada sesuatu yang tanda tanya. Harus kita cepat-cepat ubah. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Saudara yang percaya, jadilah sesuai imanmu. Maka ketika Yeshua Mesias datang, biarlah kita semua tidak dipermalukan. Tapi kita mendapatkan keyakinan untuk diangkat bersama dia di dalam awan-awan kemuliaan. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Bapak Yahweh. Puji Bapak Yahweh. Pasal 7. Api turun dari langit. Nyanyian syukur. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu, karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun, dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai,
dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Korban pentahbisan dan perayaan. Lalu raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban sembelihan, Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentahbiskan rumah Allah. Para imam telah siap berdiri pada tempat mereka. Begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan, yakni alat-alat musik yang dibuat Raja Daud untuk mengiringi nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap kali mereka ditugaskan Daud menyanyikan puji-pujian, dalam pada itu para imam berdiri berhadapan dengan mereka sambil meniup nafiri, sedang segenap orang Israel berdiri. Lalu Salomo menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah diolahnya segala korban bakaran dan lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang dibuat Salomo tidak dapat memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban. Dan pada waktu itu juga Salomo mengadakan perayaan Pondok Daun selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang amat besar dari jalan masuk ke Hamat sampai ke sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 mereka mengadakan perkumpulan raya, karena mereka telah merayakan pentahbisan mezbah selama 7 hari, dan perayaan Pondok Daun selama 7 hari. Pada hari yang ke-23, bulan ke-7, disuruhnya bangsa itu pulang ke kemah-kemah mereka sambil bersukacita dan bergembira atas kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, kepada Salomo, dan kepada orang Israel umatnya. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, tak akan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah
dan yang memeliharanya.